Kejutan di tengah kota, Raffi Ahmad tertangkap kamera kunjungi kantor hukum elit. Jakarta kembali dibuat geger, bukan karena konser artis global atau peresmian bisnis baru, melainkan kemunculan tak terduga dari sosok papan atas dunia hiburan, Raffi Ahmad. Dalam sorotan tajam para pewarta, Raffi terlihat menginjakkan kaki di sebuah kantor hukum bergengsi di Jakarta Selatan. Tapi ini bukan urusan perjanjian bisnis atau kontrak endorse. Ada sesuatu yang jauh lebih serius di balik langkahnya. Sebagai reporter, kami mengamati keanehan dari gerak-geriknya. Tidak ada senyum khas, tidak ada sapaan hangat. Raffi datang mengenakan pakaian kasual tapi rapi, ekspresi wajahnya kaku, dan langsung masuk ke ruangan pertemuan tertutup. Tak ada satupun media diizinkan mendekat, waktunya tepat 1 jam, dan saat keluar, dia tetap bungkam. Sebuah pemandangan yang jarang, bahkan nyaris belum pernah terjadi sebelumnya. Raffi Ahmad dan urusan hukum, kombinasi yang tak terbayangkan. Biasanya, Raffi Ahmad identik dengan kegembiraan, lelucon, atau proyek-proyek kreatif. Ia dikenal publik sebagai pebisnis sukses, ayah penyayang, dan selebriti multitalenta. Maka ketika namanya mendadak dikaitkan dengan firma hukum kelas atas, publik mulai bertanya, ada apa gerangan? Ini bukan rumor biasa, ini adalah fakta yang kami pastikan sendiri di lapangan. Kantor hukum yang ia datangi dikenal menangani klien-klien dengan perkara serius, dari pejabat publik hingga figur ternama yang menghadapi persoalan berat. Ketika Raffi Ahmad melangkah ke sana, muncul pertanyaan, apakah ini soal dirinya atau justru ada orang lain yang ia perjuangkan? Dan jika benar, siapa sosok itu? Firma hukum kelas berat jadi tujuan. Firma hukum kelas berat jadi tujuan. Sebagai jurnalis yang rutin mengamati pergerakan para selebriti, satu hal yang langsung menarik perhatian adalah nama kantor yang didatangi Raffi. Ini bukan tempat yang didatangi untuk sekadar meminta saran kontrak atau mengurus legalitas brand. Firma ini sering dikaitkan dengan kasus-kasus pelik, termasuk konflik hukum antar selebriti, kontrak senilai miliaran, bahkan perkara dengan potensi ancaman serius terhadap reputasi klien. Ketika Raffi masuk dan memilih untuk tidak memberi komentar apapun saat keluar, kami tahu ini bukan sekadar formalitas. Ia sedang menjaga sesuatu. Dan ketika publik mengetahui siapa pengacara yang dia temui, seorang nama besar dalam dunia litigasi selebriti, spekulasi mulai membara. Tidak ada tawa, tidak ada gimmick, hanya ekspresi tatar dan diam 1000 bahasa. Trending dalam sekejap, netizen langsung spekulasi. Tak butuh waktu lama bagi kabar ini menyebar di media sosial. Dalam hitungan jam, tagar @Raffi Ahmad turun gunung menembus jajaran trending di Twitter. Netizen berspekulasi, siapa yang sedang Raffi bantu? Kenapa ia rela melibatkan diri secara langsung? Beberapa akun gosip dengan cepat menyambungkan momen ini dengan kasus hukum yang menimpa seorang selebriti pria. Namun tidak ada pernyataan resmi yang diberikan. Yang ada hanya tanda-tanda, dan diam Raffi hanya memperbesar rasa penasaran. Sebagian netizen memuji langkahnya sebagai bukti kesetiaan, sementara yang lain mempertanyakan, apakah Raffi sedang mengambil resiko reputasi dengan mencampuri perkara yang bisa berdampak buruk bagi namanya? Sosok sahabat yang misterius. Siapa yang membuat Raffi bergerak? Sumber kami di lapangan mengungkap bahwa Raffi tidak datang sendiri. Ia ditemani oleh 2 orang dekatnya yang diyakini punya hubungan dengan dunia hiburan. Namun identitas mereka dijaga rapat. Dari informasi yang berhasil kami kumpulkan, kuat dugaan bahwa kunjungan Raffi ini berkaitan dengan seorang sahabat dekatnya yang tengah terlibat masalah hukum cukup pelik. Beberapa menyebut ini sebagai bentuk balas budi, sementara lainnya percaya Raffi hanya bertindak karena ikatan emosional yang kuat. Kalau Raffi sudah turun tangan, pasti karena dia merasa itu bagian dari tanggung jawab moral, kata salah satu rekan artis yang tidak ingin disebut namanya. Siapakah sebenarnya sosok sahabat ini? Publik hanya bisa menebak-nebak. Risiko reputasi. Mengapa langkah ini sangat berani? Dalam dunia hiburan, menjaga citra bukan perkara mudah. Setiap langkah bisa disalahartikan, dan setiap kehadiran bisa membentuk narasi baru. Raffi Ahmad paham akan hal ini. Maka ketika dia memutuskan untuk datang ke kantor hukum tanpa klarifikasi kepada publik, itu adalah sinyal bahwa ia siap menghadapi segala kemungkinan, termasuk risiko reputasi. Menurut seorang mantan pengacara publik, langkah Raffi ini bisa menjadi pisau bermata dua.
Jika tidak hati-hati, nama besarnya bisa ikut terbawa dalam pusaran opini liar. Tapi justru disinilah letak keberaniannya. Dia melangkah bukan karena ingin dipuji, melainkan karena merasa perlu. Sosok baru di balik wajah ceria, Raffi Ahmad yang serius dan tenang. Sebagai reporter yang sudah beberapa kali mewawancarainya, kami tahu Raffi selalu tampil ceria dan penuh energi. Tapi hari itu berbeda. Tidak ada senyum, tidak ada canda. Justru itulah yang membuat kami yakin ini bukan hal kecil. Sumber dari lingkaran dalam menyebut Raffi adalah sosok yang penuh perhitungan. Ia tidak akan ambil langkah besar tanpa berpikir panjang. Apalagi jika itu berhubungan dengan nama baik keluarganya dan perusahaan yang telah ia bangun dengan susah payah. Penampilan seriusnya hari itu justru membuka lembaran baru dari figur Raffi Ahmad yang selama ini jarang disorot, penuh kendali dan siap bertindak saat dibutuhkan. Diam yang menggema, strategi atau tanda bahaya. Tidak ada pernyataan resmi, tidak ada klarifikasi. Raffi Ahmad memilih diam, dan dalam dunia yang gemar menafsirkan segala hal, sikap diam justru berbicara lebih keras. Apakah Raffi sedang menyusun strategi, atau mungkin ia tahu bahwa satu kata saja bisa memicu gelombang interpretasi yang tidak diinginkan? Sebagian pengamat media menyebut ini sebagai diam yang disengaja, bentuk elegan dari empati sekaligus perlindungan terhadap pihak yang sedang dalam masalah. Kadang, diam adalah bentuk perlindungan terbaik, tulis seorang pengguna X Twitter. Tapi tentu saja, semakin ia diam, semakin besar spekulasi yang beredar. Dan ini bisa menjadi awal dari cerita yang jauh lebih besar. Solidaritas di tengah dunia penuh intrik. Tak banyak selebriti yang bersedia mengambil langkah seperti ini. Dunia hiburan seringkali digambarkan sebagai ruang kompetisi, tempat loyalitas diuji dan empati bisa jadi barang langka. Namun Raffi Ahmad justru mematahkan semua stigma itu. Ia menunjukkan bahwa solidaritas bukan hanya slogan, tapi bisa menjadi aksi nyata. Banyak rekan artis yang memuji tindakannya sebagai bentuk loyalitas sejati. Kalau dia udah sayang, dia bela habis-habisan, ucap salah satu sahabatnya. Bagi publik, aksi ini bukan cuma soal Raffi membantu sahabat. Ini tentang etika, tentang moral, dan tentang keberanian untuk berdiri di sisi yang dianggap benar, meski penuh resiko. Dari Andara ke Gedung Hukum, sebuah pesan tentang persahabatan. Perjalanan Raffi hari itu mungkin hanya berlangsung 1 jam, tapi dampaknya jauh lebih besar. Ia meninggalkan pesan yang kuat bagi siapapun yang menyaksikan, bahwa di balik senyum selebriti ada keputusan emosional dan moral yang tak terlihat kamera. Bahwa kekayaan dan popularitas tidak membuat seseorang lupa nilai-nilai dasar seperti kesetiaan dan rasa tanggung jawab. Raffi Ahmad, dari Andara menuju firma hukum elit di Jakarta, telah menunjukkan bahwa di dunia yang penuh drama, masih ada ruang untuk kepedulian. Langkahnya bukan sekadar headline, tapi pengingat bahwa bahkan dalam badai gosip dan rumor,